Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam, akidah bagi orang-orang awam seperti kita. Karena awalun wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistigani. Jadi pertama kali yang wajib bagi manusia untuk dipelajari itu adalah tauhid ya. Dan Aqidatul Awam yang kita sudah pelajari ini masih masuk ke masalah para nabi dan rasul. Dan kita mengambil sejarah nabi dan rasul, menukil dari beberapa kitab, terutama kitab Fathul Alam di Syekh Muhammad Al-Jurdani ya, Syekh Muhammad Al-Jurdani. Yang terakhir kita masuk ke kisah tentang Nabi Zakaria. Kemudian kita sekarang masuk ke Nabi Saleh alaihissalam. Ya emang tidak urut ya, tapi ini menurut yang di dalam kitab Fathul Alam. Nabi Saleh alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kaum Tsamud namanya. Untuk tempat kaum Tsamudnya ini memang ada beberapa perbedaan dalam sejarah. Karena ada yang menyamakan kaum Tsamud itu di Petra itu di Yordan. Tapi ada juga yang mengatakan, dan ini pendapat yang lebih banyak sebetulnya, di Madain Saleh ya, di antara Tabuk ya, antara Tabuk sama Madinah kalau nggak salah. Daerah-daerah situ yang tempatnya umat Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud, tempatnya di situ. Wallahu a'lam. Kemudian kisah Nabi Saleh ini, mereka para umat Nabi Saleh kadzabuhu, membohongkan, dalam arti tidak percaya dengan Nabi Saleh. Sama dengan nabi-nabi yang lain, awal muasal dalam dakwahnya pasti mereka ditentang. Terutama Nabi kita Muhammad SAW. Penentangan ini sebetulnya tidak terlepas dari karena iri, provokasi, itu juga termasuk. Ya, subhanallah ya, kalau kita lihat dalam sejarah tarikh para anbiya dan rasul, rata-rata beliau-beliau itu ditentang dan diprakarsai oleh para pembesar-pembesar di negeri tersebut untuk menentang. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Yang menentang Nabi adalah pembesar-pembesar Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, pembesar-pembesar yang punya pengaruh di kaum Quraisy. Kenapa demikian? Padahal sebelum Nabi mengatakan menjadi Nabi dan Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi sangat dicintai sama orang-orang tersebut. Bahkan Nabi yang dipercaya untuk membawa batu Hajar Aswad dan ditempatkan di tempatnya yang sekarang. Ya, kan pernah ada kejadian pemugaran Ka'bah, dan Ka'bah yang sekarang kita kenal ini sebetulnya lebih kecil dari Ka'bah pada zaman Nabi Ibrahim membikinnya. Ya, Syadrwannya, kemudian Hijr Ismailnya itu sebetulnya kan bagian dari Ka'bah dulu. Nah kemudian karena keterbatasan pada waktu itu akhirnya dibangun dan diperkecil. Nah waktu selesai bangun, gotong royong kaum Quraisy dari beberapa suku, ributlah mereka untuk siapa yang bisa atau siapa yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad ini di tempatnya. Akhirnya saat terjadi rame-rame, Nabi kita lah yang dipercaya untuk membuat semacam menentukan ya gimana caranya. Akhirnya Nabi membuat cara ngambil kain, kemudian masing-masing kepala suku itu megang ujung kain dan Hajar Aswadnya ditaruh di situ, jadi semuanya bawa. Dan yang naruh adalah Nabi kita. Akhirnya ngambil dari kain tersebut dan ditaruhlah di tempatnya sekarang ini. Intinya dulu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi dicintai.
Tapi begitu langsung turun wahyu pertama dan menyampaikan kebenaran, rame. Banyak yang tidak setuju, bahkan yang terutama orang kayanya dan penguasa-penguasanya. Kenapa demikian? Wedi kesaing. Itu intinya. Karena mereka sudah mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan dengan kemuliaan tersebut, tahu-tahu ada orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul diutus oleh Allah akan merubah persepsi masyarakat. Dari yang tadinya menghormati mereka akhirnya berpindah penghormatannya. Yang tadinya memuliakan mereka akhirnya berpindah. Karena ketakutan itulah mereka menentang. Padahal mereka bukan tidak percaya loh. Mereka percaya, dalam hati kecilnya mereka percaya. Bahkan dalam satu riwayat di dalam kalau tidak salah di Syiar Ibnu Hisham atau apa lupa ana, itu disebutkan di situ bahwa mereka ini suka nyuri-nyuri dengar Al-Qur'an. Jadi dibacakan Al-Qur'an itu mereka suka nyengit-nyengit gitu untuk ngrungokno Al-Qur'an. Asik mereka dengan Al-Qur'an. Sampai suatu ketika itu pas malam-malam mereka ini saling enggak tahu, kepergok gitu. Jadi masing-masing kepergok mendengarkan Al-Quran, izin dewe akhirnya. Jadi intinya sebetulnya mereka ini percaya, tapi menentang, nggak terima. Ya sebetulnya sama dengan kejadian sekarang ini berulang dari sejarah itu sebetulnya. Sejarah itu sebetulnya berulang terus. Nah kemudian nantanglah mereka. Umat Nabi Soleh kaum Tsamud ini nantang untuk mengeluarkan unta betina dari gunung, dari batu di salah satu gunung. Akhirnya Nabi Sulaiman minta sama Allah Subhanahu wa taala dan keluarlah unta betina hamil. Ya, unta betina hamil dari batu yang terbelah. Jadi batu beranak unta. Itu merupakan mukjizat, dan unta Nabi Soleh inilah termasuk salah satu dari beberapa binatang yang akan masuk surga. Ada unta Nabi Soleh, ada anjingnya Ashabul Kahfi, itu masuk surga. Ada juga apa? Burung itu apa namanya? Burung hudhud, ya burung hudhud itu kalau nggak salah pelatuk, kalau nggak salah ya namanya pelatuk. Itu juga, dan ada beberapa binatang yang masuk ke surga. Yang lainnya menjadi tanah, menjadi debu. Sampai orang kafir melihat binatang-binatang itu jadi debu, ya laitan ikun tuturoba. Coba kami jadi beduk di sana. Nah tapi sebagian kecil mendapatkan kemuliaan dengan masuk surga, termasuk untanya Nabi Soleh ini. Nah ketika keluar untanya Nabi Soleh tersebut, umat Nabi ini langsung percaya dan beriman kepada Nabi Soleh dan mengucapkan syahadat pada waktu itu. Syahadat ini kan terdiri dari dua kalimat. Yang pertama kalimat tauhid yang tidak akan berubah dari Nabi Adam sampai kiamat, bahkan sebelum Nabi Adam sudah ada itu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan itu bentuk kefanatikan yang wajib bagi kita. Tauhid itu fanatik wajib. Kalimatnya aja sudah kalimat fanatik, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kan kalimat fanatik itu. Tidak ada sama sekali, gak ono blas Tuhan selain Allah. Nah kalimat keduanya tergantung para nabi dan rasul. Pada zaman Nabi Soleh mereka mengatakan la ilaha illallah saleh Rasulullah. Ya kalau kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah rajanya atau penguasa pada waktu itu melihat kejadian tersebut, mereka langsung meyakini dan beriman kepada Nabi Soleh, dan pengikutnya juga hanya beriman. Dan Nabi Soleh memberikan syarat kepada mereka bahwa unta ini jangan diganggu. Ketika unta ini minum maka jangan diganggu. Dan nanti dia tiap hari akan memberikan susu semua penduduk kampung tersebut, semua umat ini dikai susunya dari unta tersebut. Dan unta ini ketika
pagi gitu dia sudah ke kayak semacam gurun gitu untuk mengembalakan dirinya, kemudian nanti balik kampung dengan bak susu dan orang-orang madai susunya masing-masing dan penuh wadah-wadah mereka dengan susu unta tersebut semuanya. Akhirnya tidak berlangsung lama dan unta ini kalau malam datang ke tempatnya Nabi Soleh, tidurnya di situ. Sama anaknya sudah lahir anaknya ini. Tidak berapa lama ada seseorang perempuan yang punya kecantikan luar biasa, disenangi oleh beberapa pemuda. Nah kemudian ketika mereka ngajak si pemuda ini, si perempuan ini ke rumahnya, dibikinkanlah khomer, tapi kekurangan air. Dan subhanallah unta Nabi Sulaiman habis minum air di sumur dan sekali minum menghabiskan sumur itu. Dan itu memang wanti-wantinya Nabi Soleh. Sekali minum itu sampai entek. Disuruh ngambil air sama ini perempuan untuk bikin khamar tadi. Keluarlah si pemuda tersebut. Ketika keluar mencari ternyata airnya sudah habis. Dihabiskan untanya Nabi Soleh, ngamuk dia. Ngamuk, ngambil pedangnya, kemudian dibunuh untanya Nabi Soleh ini. Ini bentuk pengingkaran kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sudah jelas itu mukjizat, keluar, jelas, nyata. Sama kayak kita, ketika kita dipertunjukkan atau ditunjukkan kebenaran dengan ajaran kita, kadang di hati kita ini ada perlawanan untuk itu. Padahal iki yakin ini benar, iya. Yakin ini Nabi, iya. Cuman ada perlawanan dalam hati kita. Perlawanan dari hawa nafsu. Kalau iman kita tidak kuat, maka hawa nafsu yang menguasai dan kita akan melawan kebenaran yang sebetulnya kita yakini sudah. Kayak contoh begini. Semua orang pasti memahami kalau Allah Maha tahu, ya kan? Allah Maha mengetahui. Semua orang sudah tahu. Allah Maha tahu, ya. Cuman hati kecilnya di hatinya dia hawa nafsu ini mempengaruhi supaya kita tidak mempercayainya. Padahal secara akal kita percaya Allah Maha tahu, ya. Semua orang Muslim pasti meyakini itu. Tapi hawa nafsu mempengaruhi dan memprovokasi hingga kita seolah-olah tidak percaya. Dengan bukti banyak diantara kita yang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi dari orang. Padahal Allah ya tahu sembunyi seperti apapun kita dari makhluk, Allah kan tetap tahu. Atas singitan di ceding, atas singitan di ndiae, dimanapun kita sembunyi Allah tahu. Tapi dia melakukan kemaksiatan dengan sembunyi dari makhluk, tapi dia lupa. Atau pura-pura lupa atau dipura-purakan lupa sama hawa nafsu bahwa Allah Maha tahu. Ya kan? Kan sering kita seperti sama orang ini. Orang ini tahu, bukan tidak tahu itu mukjizat. Bahkan diwanti-wanti sama Nabi Soleh, hati-hati celaka kalian mencelakakan unta ini. Nah begitu dibunuh si unta tersebut, anaknya lari masuk kembali ke batu yang tempat keluar emaknya tadi, emaknya unta itu balik ke situ. Oh heboh Nabi Soleh tidak tahu, dicari-cari tidak ketemu. Akhirnya ada salah satu umat kanjeng Nabi Soleh ngomong Nabi Soleh bahwa yang bunuh bukan mereka tapi yang bunuh ini Fulan bin Fulan. Marah Nabi Soleh dan mengatakan bahwa kalian akan kena azab 3 hari. Azab 3 harinya tersebut, jadi pulanglah kalian ke rumah kalian dan bersenang-senanglah di rumah kalian, karena kalian sebentar lagi akan mendapatkan azab selama 3 hari. Yang pertama wajah kalian, tanda-tanda azab ini, yang pertama wajah kalian akan memerah. Kemudian hari kedua akan menguning. Kemudian hari ketiganya akan menghitam. Nah di antara mereka ini ternyata tidak mau mereka kena azab.
Setelah hari pertama muncul wajah mereka benar-benar jadi merah. Mereka malah berusaha membunuh Nabi Soleh. Kan ini jahil banget ya. Ini kan nabi, seorang nabi yang dituruti sama Allah. Perintah permohonan Nabi Soleh ini dituruti sama Allah Subhanahu wa taala berkat mukjizatnya Nabi Soleh. Tapi mereka malah ingin membunuh Nabi Soleh supaya azabnya Allah berhenti. Padahal ya gak mungkin berhenti, kan tambah nadati kan. Tapi karena hawa nafsunya menguasai, mereka tidak berpikir panjang. Sama kayak kita ini, kalau misalkan kita melakukan kemaksiatan yang kita tahu resikonya, kita tidak berpikir panjang. Pokok ngelakoni. Pokok begini, pokok begitu. Tidak pikir panjang, padahal kita tahu resikonya. Misalkan kita korupsi, misalkan kita pejabat, kita korupsi. Tahu resikonya korupsi ini kalau ketahuan pasti akan rame di masyarakat, mempermalukan kita, bahkan keluarga kita akan malu. Tahu, bukan tidak tahu resikonya. Akan dipenjara sekian-sekian, namanya jelek, namanya hancur. Tapi tetap melakukan. Nyolong juga begitu, orang seneng nyolong. Lek ketemu nih apa bakal izin, keluarganya izin, KB izin, tapi tetap dilakukan. Intinya kita tahu konsekuensinya itu apa, tapi tetap kita lakukan karena hawa nafsu sekali lagi menutup pola pikir kita, hingga hawa nafsu ini berusaha untuk melampiaskan diri kita ini melampiaskan apapun yang dikehendaki oleh hawa nafsu tadi. Ketika mereka mendapati wajah mereka berubah sesuai dengan kata Nabi Soleh, mereka marah dan mereka malah ingin membunuh Nabi Soleh. Hawa nafsu mempengaruhi mereka supaya pateni ae cek mari. Padahal justru kalau dipateni malah tambah dadi kan. Akhirnya Allah merintahkan Nabi Soleh untuk sembunyi. Dan akhirnya Nabi Soleh berhasil keluar dari tempat tersebut ke Palestina. Ya, lari dari tempat itu ke Palestina, dan Allah memberikan azab ke kaum Tsamud tersebut dengan petir dan gempa yang memekakkan dan menghancurkan kendang telinga mereka dan menghancurkan mereka semua. Nah, itu sekali lagi yang tadi pertama itu ada perbedaan pendapat antara di Yordania ataukah di Madain Soleh di daerah Saudi sekarang. Tapi yang pasti daerah-daerah tersebut ada daerah-daerah yang pernah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak boleh untuk ziarah sih sebetulnya, makruh hukumnya. Nah, kira gak berkah. Ingat teman kita waktu di Mesir. Kepingin ke tempatnya Fir'aun. Kepingin ke tempatnya Fir'aun, izin sama Habib Ali Jufri waktu itu. Izin sama Habib Ali Jufri, cuman kata-katanya keliru. Ya Habib, natarakhos banazur Fir'aun. Bahasa Indonesianya, Habib saya ingin izin, kami berdua itu teman kita itu berdua. Saya izin Habib, kami ingin ziarah ke Fir'aun. Keliru kan? Kok ziarah? Kata Habib Jufri, Fir'aun itu kakekmu dah kok kamu ziarah ini. Nah, bukan ziarah harusnya kan. Kita melihat itu untuk pelajaran aja bagi kita. Bukan untuk ziarah, tidak ada berkah di situ pastinya kan. Nah, di tempat diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada berkahnya. Bahkan kalau ada sumur di situ, sumur ini jadi makruh untuk dipakai untuk bersuci. Ya, sumur-sumur yang makruh untuk dipakai bersuci kan antara lain sumur di tempat yang pernah Allah jadikan tempat itu azabnya. Kaum Tsamud, kaum Ad dan lain sebagainya, atau tempatnya Abraha waktu yang dihancurkan sama burung ababil itu juga. Itu sumur-sumurnya makruh kita pakai untuk bersuci, untuk wudhu makruh, untuk mandi besar makruh, mandi sunnah makruh. Nah, kemudian setelah itu Nabi Saleh dari Palestina beliau ke Mekah, dan di Mekah beliau itu mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas matinya
unta tersebut, merasa bertanggung jawab gitu ya Nabi Soleh ini. Sampai akhirnya wafat Nabi Soleh dan dimakamkan, tapi khilaf makannya itu. Ada yang mengatakan dimakamkannya itu di Mekah, ada yang mengatakan makamnya itu di tempat lain. Nah, ada yang mengatakan Nabi Soleh ini dimakamkannya di Yaman, ada yang mengatakan Nabi Soleh dimakamkan di Mekah, ada yang mengatakan di mana tempat lain, wallahu alam. Tapi yang pasti yang benar-benar sahih makam Nabi dan Rasul itu dan tidak diragukan adalah makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahih, mutawatir dan tidak diragukan. Tapi kalau yang lain-lain itu memang banyak perbedaan pendapat di antara ahli sejarah. Kayak makamnya Nabi Hud di Wadi Ahqaf, makamnya Nabi Hadun ada juga di sana itu di Doan Nabi Hadun, ada Nabi Hamdal, ada Nabi Hamdalah adik kakak, ada Nabi Sirjis, ada juga Nabi kuburannya Nabi Ayub, ada juga macam-macam lah, banyak, dan makamnya panjang-panjang gitu. Tapi apakah sahih? Wallahu alam. Kita boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau makamnya Nabi mutawatir sudah, enggak boleh enggak percaya. Ya. Kalau makam-makam Nabi dan Rasul yang lain terserah. Nah, ini kisah Nabi Soleh alaihissalam secara singkat. Nah kemudian sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 1 Muharram, insyaallah dari Ahad kalau nggak salah. Disunahkan kita dan dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun. Kalau tanggal 1 Muharram itu hari Ahad, berarti Sabtu besok sebelum maghrib, ba'dal asar sebelum maghrib kita membaca doa akhir tahun. Di anak pondok di sini juga baca. Kemudian ba'dal maghribnya itu membaca doa awal tahun. Ya, kita minta dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun baru Hijriah ini Allah membikinkan lembaran-lembaran yang baik buat kita dan keluarga. Terutama juga bagi negara kita agar terhindar dari fitnah-fitnah dan provokasi-provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kita minta sama Allah. Tapi memang ya ada satu riwayat dari Nabi bahwa tiap tahun itu tidak akan bertambah baik dari sebelumnya. Jadi semakin bertambahnya tahun itu semakin lebih buruk dari tahun sebelumnya. Kenapa demikian? Itu sunatullah sudah. Sampai akhir zaman, sampai kiamat. Dan kiamat tidak akan ada kecuali semua orang beriman sudah tidak ada lagi sudah. Tidak ada lagi orang yang beriman, maka turunlah kiamat. Kapan? Ya sentenono. Ya gak tahu kapan. Nah, ini kita membaca doa akhir tahun awal tahun. Yang akhir tahun kita mengharap kepada Allah, kita mohon sama Allah supaya diampuni dosa-dosa kita setahun sebelumnya. Dan doa awal tahun semoga dijaga perilaku kita dan dijaga rezeki kita dan dijaga juga keimanan ketakwaan kita, kesehatan kita, keselamatan kita sampai tahun yang akan datang. Dan ini tahun barunya kita, ya tahun barunya umat Islam, bukan tahun baru Arab loh ya. Tahun barunya Islam. Ada yang mengatakan tahun barunya orang Arab, pikirlah pemelok-melok sebentar. Permulaan hijriyah itu dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan kesepakatan para sahabat dan penetapan satu hijrah ini, 0 hijrahnya itu ditetapkannya atas musyawarah sahabat dan ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu banyak perbedaan, ada yang menginginkan lahirnya Nabi, wafatnya Nabi. Tapi Sayyidina Umar menengahi dan mengatakan hijrahnya Nabi. Dimulai dari 0-nya tahun hijriyah. Dan ini bukanlah tahun Arab, tapi ini merupakan tahun Islami. Ya, terutama bagian agama ini. Ya, bagian agama. Justru yang bukan Islami itu yang tahun yang kita kenal sekarang ini. Tapi malah kita memperingati tahun yang bukan Islami daripada tahun yang Islami kan ya.
Tahun yang Islami yang kita biasa-biasa meringatinya paling-paling ya wis kayak bubur ngoten. Bubur Muharram, ambek engko tanggal 10 bubur suro, ambek ngumbah keris. Iya kan? Ambek ngumbah keris. Tapi lek tahun baru Masehi waduh luar biasa sudah. Sing mudik lah, sing iki lah, sing iku lah, sing tuku trompet lah segala macam. Nah, sing lucu lagi orang-orang tersebut teriak-teriak imigran Yaman, imigran Hadramut, Habib, tapi mereka dewe melakukan perbuatan-perbuatan budaya-budaya yang bukan budaya Nusantara. Dan penanggalan Jawa itu disinkronkan oleh siapa? Ki Ageng. Yang pertama, kan di Jawa ini ada penanggalan Saka itu kan. Sultan Agung ya, Sultan Agung. Dengan bahasa yang sama sebetulnya. Kalau sekarang ini bahasanya bukan Muharram tapi apa? Suro. Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut. Itu sama nih, Ruwah ya. Cuma Jamadil awal, Jamadil akhir kalau nggak salah. Kemudian Recep, Ruwah, Poso. Sawal, Selo, besar. Itu kan Hijriah. Penanggalan Jawa itu Hijriah kan. Diambil di Hijriah dari Sultan Agung yang mensinkronkannya. Nah, jadi hati-hati dengan provokasi zaman sekarang yang berusaha memisahkan antara Islam dengan tanah Jawa ini. Karena Islam sudah lebih dulu datang daripada agama-agama yang baru. Memang sebelum Islam datang sudah ada agama lain. Cuman setelah Islam datang, kemudian baru ada agama Kristen yang masuk setelah Islam. Nah, sebelum Islam, Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Kemudian Islam masuk. Dan membaurlah Islam ini dengan kebudayaan. Dan kebudayaan yang melanggar Quran dan hadits itu diperbaiki kembali hingga tidak melanggar Quran dan hadits oleh para ulama-ulama pada zaman dahulu, terutama Wali Songo hingga sampai sekarang. Jadi sebetulnya ada ikatan yang luar biasa orang-orang Islam ini dengan di tanah kita sekarang ini di Indonesia. Walhasil ini sedikit banyak apa yang bisa kita lakukan juga di bulan Muharram adalah puasa sebetulnya ya, tanggal 1 puasa kalau mampu sampai tanggal 10 lah paling tidak. Dan kalau kita punya qadha Ramadan maka kita bisa gabung niat puasanya dengan puasa qadha dan puasa Muharram. Nah, Senin itu kan tanggal 2 berarti ya, 2 Muharram. Kalau kita memang mau puasa pas kebetulan kita punya qadha Ramadan, terutama ibu-ibu waktu haid, maka dia bisa niat poso Ramadan qadhaan plus poso sunnah Senin plus puasa sunnah Muharram. Jadi dia bisa dapat 3 puasa dalam 1 kali puasa. Nah, jadi puasa wajib itu satunya puasa wajib, yang selainnya bisa puasa-puasa sunnah terserah. Yang penting sinkron dengan waktunya. Tapi wajib ya gak iso digabung. Aku niat poso qadha Ramadan sabulan penuh. Tapi mesti dino tok ngoten. Ngaten mboten saged. Wallahu a'lam bishawab.